Perkenalkan, nama saya Kang Sony. Saya salah seorang pembatik di Kota Tarakan dan saya ingin mengajak sahabat semua, bagi pemula maupun orang-orang yang ingin belajar membatik, mulai sekarang sampai beberapa episode yang akan datang, kita akan coba mengulik, mengolah sambil kita sedikit berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Ternyata batik itu tidak susah dan juga tidak gampang ya. Yang penting adalah ada alat, ada bahan, dan satu hal yang paling wajib ada di dalam diri kita adalah kemauan. Kalau soal bakat bisa kita asah, tapi kalau soal kemauan itu tergantung kepada diri kita. Oh ya sob, saya saat ini menggunakan masker batik karena saat pengambilan video ini suasana di Kota Tarakan masih dalam kondisi pandemi. Jadi saya tetap menerapkan protokol kesehatan, walaupun sesama teman tetap protokol kesehatan saya jaga. Oke sob, saya coba mengenalkan dulu apa aja sih bahan, apa aja sih alat, apa aja sih yang wajib kita punya untuk belajar membatik dan untuk para pembatik pemula. Karena saya jujur saja, kenapa di sini ada daun, ada kulit kayu merah, dan karena memang saya fokus membuat batik di warna alam. Nah seperti ini ada daun, ini bukan jambi-jambi ya. Ini kayak mau tukang obat aja ya, ini kayak daun kulit kayu merah. Nah ini bukan dodol. Ingat, ini bukan dodol ya, ini adalah lilin batik namanya. Kenapa ada dua jenis Kang? Oke, nanti kita jelaskan satu persatu. Saya akan coba dari kain dulu. Nah, kain untuk membatik itu ternyata banyak. Dan saya di sini ada beberapa macam. Ada kain santung, dia lebih lembut, orang bilang kain Bali. Ada yang memang pada umumnya orang menggunakan kain katun primissima. Nah, ada juga ini kain dobi. Berbeda, kalau kain dobi itu memang dia berserat. Dari pabriknya memang sudah berserat. Kalau kain katun kan polos. Nah, ada lagi yang lebih halus adalah kain ini, kain santung juga sih. Oh, ada ini. Nah, ini adalah kain Paris. Lebih halus, lebih lembut, dan cenderung dipakai untuk pembuatan jilbab ataupun pasmina. Karena jujur saya membuat bukan hanya sekedar kain batik, tapi juga membuat pasmina, selendang maupun jilbab. Nah ini yang lebih bagus lagi kainnya adalah kain satin. Bukan satin biasa yang dijual di toko ya, karena itu memang tidak bisa untuk dibatik, tapi ini khusus kain satin yang untuk batik. Kain satin ini kualitasnya memang di bawah sutra tapi di atas katun, jadi harganya juga lumayan agak sedikit mahal ya. Nah setelah kain kita perkenalkan, ada beberapa jenis. Yang jelas untuk membatik itu tidak bisa menggunakan kain tetoron ataupun kain yang pamatek, tetoron ataupun sejenis seperti itu. Karena apa? Itu mengandung polister plastik. Jadi yang kain yang seratnya ada polister plastik itu otomatis tidak bisa digunakan untuk membatik. Nah setelah batik, apa aja sih setelah kain, apa aja sih yang dibutuhkan? Ada dua jenis membatik itu, ada batik tulis menggunakan canting dan kompor, dan ada batik cap. Nah batik cap ini memang lebih mudah. Nanti di episode yang akan datang akan kita kupas tuntas satu persatu, teknik mencanting seperti apa, teknik mengecap seperti apa gitu kan. Oke, sekarang untuk batik tulis. Batik tulis itu pertama adalah kita membuat mal ataupun membuat pola ataupun motif di selembar kain. Bisa kita bikin motifnya di kertas dulu baru dijipak di kain, ataupun kalau yang sudah memang punya expert, dia jago melukis, langsung aja di kain bisa pakai pensil. Nah kemudian kita pakai canting. Canting juga ada beberapa nomor ya, ada nomor 2, ada nomor 3, ada nomor 4.
Fungsinya adalah untuk ketebalan garis. Kalau garisnya kecil ya kita gunakanlah canting nomor 2. Tapi kalau garisnya tebal kita gunakan canting nomor 4, nomor 5. Nah, saya karena di rumah itu menggunakan kompor, ini adalah kompor listrik. Kenapa pakai kompor listrik? Karena batik saya adalah batik ramah lingkungan. Jadi kompor listrik itu memang sangat ramah lingkungan. Dia tidak mengeluarkan emisi ataupun kalau kita pakai kayu api ataupun pakai minyak tanah kan itu mengeluarkan emisi, tapi kalau minyak tanah kalau pakai kompor listrik selain hemat juga ramah lingkungan. Nah, setelah kain polos kita tulis, kita bikinkan motif, kemudian dicanting. Nanti ada episode yang akan datang khusus untuk membedah bagaimana sih teknik membuat batik tulis yang baik. Next, insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur. Namun sebelum ke episode yang berikutnya, saya mohon sekali kepada teman-teman semua untuk mensubscribe channel saya, juga komen and like, juga syukur-syukur kalau bisa di-share. Alhamdulillah itu rezeki buat saya. Nah, tadi tentang dengan penggunaan canting. Nah, sekarang kita coba untuk bagaimana sih selain pakai batik tulis dengan canting. Nah, ini namanya batik cap. Ini adalah motif tabur bintang yang sudah dimodifikasi, dikembangkan dari motif dasarnya. Ini kebetulan saya yang membuat ciptaannya, motif tabur bintang. Nah, motif cap ini kita menggunakan wajan ya, wajan khusus untuk batik cap. Ada kompornya, ada mejanya. Itu dengan nanti juga ini akan saya jelaskan, akan kita kupas tuntas di episode yang akan datang bagaimana teknik untuk membuat batik cap. Sekali lagi, channel ini dikhususkan untuk Anda yang pemula dan ya Anda yang ingin belajar membatik. Patangi terus channel saya karena memang di episode yang akan datang akan banyak teknik-teknik batik yang bisa dipraktekkan di rumah. Ini tentang batik cap. Karena saya menggunakan sebelum batik cap tentu penonton mungkin heran kok ada 2 jenis ini lilin. Nah, ini lilin ya, ini bukan lilin yang untuk kalau mati lampu dinyalain pakai sumbu, bukan. Ini lilin khusus untuk batik. Kok warnanya berbeda? Ya jelas berbeda. Ini adalah lilin yang daur ulang. Nah, untuk lilin daur ulang ini nanti di episode yang akan datang saya akan kupas tuntas. Juga bisa kita membuatnya. Nah, kalau ini kalau batik lilin daur ulang ini digunakan adalah untuk tembokan. Untuk tembokan itu adalah untuk menutup motif yang kita inginkan ataupun warna yang kita inginkan dengan menggunakan kuas dengan median yang cukup besar, luas. Kenapa disebut tembokan? Ya karena memang batik itu berasal dari Jawa, banyak istilah-istilah Jawanya gitu kan. Ini tembokan itu menutup. Nah, kalau lilin ini yang agak coklat ke kuning-kuningan ini adalah untuk batik cap. Nah, ini pasangannya ini batik cap gitu kan. Jadi memang ini bahan-bahannya ada getah damar, ada gondorukem, ada parafin. Nanti di episode berikutnya juga akan saya kupas tuntas juga ini. Jadi 2 jenis ini beda fungsi. Tapi kalau kepepet, katakanlah ketika kita lagi batik kehabisan lilin ini untuk batik cap, bisa kita gunakan ini, tidak apa-apa. Tapi kalau kepepet loh ya, kalau tidak kepepet sebaiknya gunakan lilin yang memang khusus untuk batik cap. Kalau untuk batik tulis sebenarnya ada lilin khusus yang lebih mahal. Itu biasanya rumahnya madu itu yang digunakan untuk batik tulis karena itu lebih halus. Tapi tetap ada campurannya sebagai pendukung untuk daya rekat dan daya elastisnya. Nah, selesai dengan lilin. Nah, sekarang ke pewarnaan. Nah, setelah kita bahas lilin, kita ke pewarnaan.
Karena dari awal saya berbicara tentang warna alam. Nah, di depan saya ini ada beberapa jenis bahan ya, bahan yang ada di lingkungan sekitar rumah saya. Ini bukan daun salam dan ini bukan untuk jampi-jampi, tapi ini adalah daun rambutan. Sengaja saya petik untuk memberikan contoh bahwa daun rambutan itu bisa dipakai untuk pewarna alam. Selain daun rambutan, daun mangga, daun ketapang, yang tidak boleh itu adalah daun telinga, daun pintu, dan daun jendela itu sama sekali tidak boleh. Jadi daun rambutan, daun mangga, daun jati itu lebih bagus, daun ketapang bagus juga. Pokoknya hampir keseluruhan jenis daun-daunan itu bisa kita gunakan. Tapi memang bisa kita gunakan, tetapi tentang tingkatan kepekatan warnanya ada beberapa yang memang tidak bisa kita pakai untuk di batik. Seperti daun salam, seperti daun pandan, memang mengeluarkan warna hijau. Tapi ketika kita gunakan untuk membatik, itu warnanya nggak akan bisa lama gitu kan, dan itu hasilnya tipis banget. Karena batik itu ada proses akhir yang namanya pelorotan. Nanti di episode yang akan datang juga akan ada berbicara tentang pelorotan. Nah, ini caranya gampang aja sih. Kalau daun ini kita ambil di tetangga ataupun di sekitaran rumah kita yang ada pohon rambutan, ataupun mungkin ketika ada tetangga yang lagi menebang pohon, ya udah kita izin aja minta daunnya gitu kan. Kita koyak-koyak, nanti kita rebus. Nah, nanti ada episode untuk bagaimana mengolah bahan pewarna ini. Nah, kalau ini adalah menjadi andalan rumah batik saya, rumah batik DRT menjadi andalan ini. Ini adalah kulit kayu merah. Kulit kayu merah itu ya sejenis mangrove ataupun bakau yang banyak di sekitaran muara-muara yang ada di Kaltara ya. Ini bukan kita ambil dari batangnya. Mohon maaf teman-teman, kita bukan merusak lingkungan dengan sengaja mengambil kulit kayu di pohonnya. Tapi kita justru mengambil limbah. Nah, di Kota Tarakan ini khususnya itu kan banyak penjual kayu pancang. Ini digunakan kayu pancang, tapi kalau mungkin di luar Kota Tarakan, kayu pancang untuk bangunan itu biasanya dipakainya bambu. Nah, khusus untuk di Kalimantan Utara, kayu pancang untuk bangunan itu biasanya menggunakan kulit kayu merah ataupun sejenis bakau yang lainnya. Nah, kita ambil kulitnya di pengepul itu, di pengumpul kayu-kayu itu, kita ambil kulitnya, limbah itu. Jadi kita kumpulkan, ada yang kita beli dari si pengumpulnya, dan ada juga yang kita minta. Ini menjadi andalan. Nah, setelah kayu merah, ini ada kayak kulit gitu kan. Ini sebenarnya adalah buah jelawe. Kalau di Jawa, kalau di Tarakan sih memang belum ada. Ini menghasilkan warna kuning jelawe. Ini memang saya datangkan dari Jawa. Menghasilkan warna kuning, hanya saya berikhtiar untuk mencari warna yang sama dengan jelawe ini. Dan ditemukanlah daun ketapang. Daun ketapang banyak di sekitaran kita. Jadi alternatif pengganti jelawe kalau saya di rumah saya adalah dengan menggunakan bahan daun ketapang. Hasilnya sama, bisa menghasilkan warna kuning. Nah, sob, untuk menghasilkan warna kuning, warna merah, warna coklat ya, dari bahan-bahan yang ada ini, kita perlu pengunci. Penguncinya tidak lain dan tidak bukan juga sangat ramah lingkungan. Nah, ini ada tawas, ini ada tunjung, dan ini ada kapur. Nanti di episode yang akan datang juga akan kita kupas tuntas bagaimana sih cara bikin pengunci ini, tawas ini, tunjung, kapur. Hanya saya coba jelaskan sedikit aja di pembukaan ini adalah tawas itu fungsinya adalah untuk mengunci warna supaya netral. Karena logikanya ketika air keruh dikasih tawas biasanya agak bening, ada agak jernih itu intinya, tapi tidak merubah warna. Sama juga dengan di warna alam, tawas itu tidak merubah warna. Dia hanya netral tapi menguatkan supaya tidak luntur. Nah, kalau kapur itu kecenderungannya lebih ke arah kemerah-merahan. Logikanya adalah ketika kapur ditetesin apa aja, terutama sirih ataupun dingin, itu biasanya mengeluarkan merah, pinang dengan kapur biasanya. Itulah
Kenapa digunakan kapur? Nah, kalau ini adalah tunjung. Tunjung memang tunjung itu alternatif penggantinya adalah karat besi. Ini adalah menghasilkan warna yang lebih gelap, bisa juga hitam. Warna gelap juga bisa kehitam-hitaman, coklat kehitaman, terus merah-merah agak marun, ya pakainya pakai tunjung ini. Caranya nanti di episode yang akan datang yang akan kita jelaskan. Yang penting bahan-bahan untuk di warna alam adalah ini aja sih, jadi tidak ribet. Nah, kalau di warna itu sangat kaya dengan bahan, bisa menghasilkan warna bermacam-macam hanya dengan satu jenis bahan ini aja. Katakanlah dari ini, kalau di kayu merah ke kapur bisa menghasilkan warna merah. Tapi kalau kulit kayu merah ini ke tawas, itu coklatnya coklat muda, kayak coklat pramuka. Nah, namun kalau kulit kayu merah ini dikunci atau difiksasi dengan tunjung, itu akan coklatnya coklat tua banget. Jadi dari satu jenis ini dengan pengunci 3 macam ini bisa menghasilkan beberapa. Belum nanti takarannya tunjung campur tawas, tawas campur kapur, kapur campur tunjung. Nah, itu variasinya. Nanti di episode yang akan datang akan kita kupas tuntas. Sekali lagi, ini adalah untuk para pemula ya. Kalau yang sudah expert, kalau yang sudah berpengalaman, ya kita sharing-sharing lah. Mungkin ada hal yang saya ucapkan mungkin agak melenceng, silakan komen aja di kolom komentar untuk memberikan tanggapannya. Oh Kang, itu salah gini-gini ya, kita diskusinya nanti di kolom komentar ya, oke? Oke sob, mungkin untuk tahap awal pengenalan alat dan bahan untuk para pemula dan yang ingin belajar batik bersama Kang Sony, cukup sekian dulu. Nanti di episode yang akan datang akan kita kupas satu persatu prosesnya seperti apa. Sekali lagi, karena batik itu berasal dari bahasa Jawa, banyak istilah-istilah yang agak aneh di telinga pemula, seperti nyanting, nyolet, terus bironi, terus ngelorot, segala macam itu bahasanya bahasa Jawa semua. Nanti akan kita jelaskan satu persatu di episode yang akan datangnya. Oke, jangan lupa subscribe lo ya. Jangan lupa juga konten ini milik Anda. Jadi Anda ya syukur-syukurlah kalau bisa men-share, like, and comment. Tunggu episode yang akan datang. Bye.